Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi al-a'immatil budur. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Ramadan mungkin tinggal 9 hari lagi, dan berjuta tanda tanya kita semua. Adakah Allah masih mempertemukan kita bulan suci Ramadannya tahun depan? Ataukah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali hanya Allah. Yang jelas bahwa di penghujung Ramadan Rasulullah kencangkan ikat pinggangnya, memaksa semangatnya untuk lebih ibadah lagi. 10 terakhir Ramadan adalah aidkum minan nar, pelepasan hamba dari api neraka. Kalau seandainya Ramadan yang telah dilalui menjadi rahmat buat dia dan menjadi pengampunan buat dia. Yang jelas, rugilah rasanya Ramadan berlalu tanpa dosa kesalahan diampunkan Allah. Ramadan bulan pengampunan, maka jadikan momentum Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat. Tidak ada dosa kesalahan yang tidak diampunkan Allah. Bangunlah sebelum sahur, lalu berwudu, lalu salatlah meskipun hanya 2 rakaat. Mungkin salat sunat taubat, mungkin salat sunat hajat, mungkin salat sunat istikharah. Yang merasa bergeliman dengan dosa, dan kita mesti akui kita banyak dosa, sisipkan juga waktu untuk salat sunat taubat meskipun 2 rakaat. Usolli sunnatat taubah rakataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Sesudah salat sunat taubatnya, bacalah sayyidul istighfar, penghulunya taubat. Berkata Imam Nawawi, meskipun dosamu sebanyak biji pasir di daratan, meskipun dosamu sebanyak buih di lautan, meskipun dosamu kalau disusun setinggi langit, tapi engkau membaca sayyidul istighfar, penghulunya tobat, maka semua dosamu runtuh. Apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Mana mau hafal? Tidak bisa hafal? Tanya itu Mr. Google. Tulis di situ di Google, penghulunya tobat, enter, maka keluarlah bacaan sayyidul istighfar. Tidak usah hafal, baca langsung. Tidak bisa juga hafal, solusi terakhir, tutup penglihatan mata kepala, buka penglihatan mata batin. Dosa apa yang pernah dilakukan yang lalu? Mungkin pernah masuk di pasar, dia coba lansatnya orang 1/2 kilo baru tidak beli, maka delete lah dengan kalimat astagfirullah, ya Allah, tidak kuulangi lagi. Itulah tobat. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah ikut arisan, ambil barongko 5 padahal yang diminta 2. Astagfirullah, ya Allah, tidak kuulangi lagi. Mungkin ada remaja-remaji yang pernah berduaan dengan kekasihnya di bawah pohon toge, disaksikan kambing influenza. Ya Allah, tidak kuulangi lagi. Contoh saja. Mungkin ada yang pernah mengambil barang orang tidak halal, mungkin pernah rentenir, berbagai macam corak dan dosa, delete di bulan suci Ramadan. Sudah 1 salat sunnah tobat, salat sunnah tahajud,
Allahu Akbar mengitikadkan, ya Allah, sengaja aku salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Apa hajatnya? Sesudah salat hajat doa, ya Allah, ku hajatkan kepadamu, Engkau menciptakan sesuatu berpasangan, sementara aku belum ketemu dengan pasanganku. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepadaku. Aku bahagia karena dia, dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Catat ki anjo, catat ki. Tidak usah paksa Tuhan, ya Allah jodohkan aku dengan Jaka Tingkir. Ternyata yang melamar gerandung. Serahkan saja kepada Allah. Yang pingin ke tanah suci, ya Allah ku hajatkan kepadamu. Reskikan aku mengunjungi 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Ya Allah ku hajatkan kepadamu, bukakan pintu rezeki untukku. Apa saja hajatnya. Nah, sudah 2 nih, salat sunat taubat, salat sunat hajat. Salat sunat istikharah. Mungkin ada remaja di sini pingin nikah tapi bimbang karena 2 kekasihnya, Mina dengan Mini. Ada nama Mini. Maka solusinya itu salat istikharah. Salat memilih salah satu di antara keduanya, Mina atau Mini. Nah, di sujud terakhirnya minta kepada Allah, ya Allah, kukuhkan perasaanku, kuatkan semangatku, memilih salah satu di antara keduanya, Mina atau Mini. Maka denyut jantungnya Mina, Mina, Mina. Itu sudah jawaban itu. Nah, besok pergi lamar. Dia bilang bimbang saya Ustaz. Lo kok bimbang? Kenapa? Dia bilang dua-duanya muncul, Mina dengan Mini. Bale-bale kok. Mana dua-dua? Tapi kalau memang seperti itu benaran, pergi tidur, pakai pakaian bersih suci, baca selawatan terus sampai hilang ingatannya. Sebelum hilang ingatan, itikadkan, ya Allah, perlihatkan aku salah satu di antara keduanya, Mina atau Mini. Ternyata begitu tidur, dia mimpi ada Mina di atas gunung, melambaikan tangan, membawa kembang. Dia bilang, Kanda. Contoh. Itu sudah jawaban itu, lamar dia. Nah, ada yang nanya, loh kok salat sunat tobat, salat sunat hajat, salat sunat istikharah? Saya kan sudah salat witir tadi. Kenapa kalau sudah witir, kenapa? Apa masalahnya? Dia bilang witir kan artinya penutup. Loh, yang ngajar kayak begitu siapa? Witir itu bahasa Arab, dari kata witran. Witran artinya ganjil. Maksudnya sholat sunat ganjil. Sholat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup. Tapi bukan berarti harus jadi penutup. Bukan harus. Ya udah salat taraweh plus witir, udah itu tidur, udah itu bangun salat sunat, udah itu jangan witir lagi. Karena la witaroni fil lail, tidak boleh 2 witir pada 1 malam. Udah ketemu jawabannya kan? Nah, maka tambah-tambahlah salatnya. Tarawih di sini kan berapa? 8 rakaat ya? 8 rakaat tambah 3, betul. Nah, itu betul itu, mengamalkan hadis Rasul. Yang 20 tambah witir itu benar. Jadi ada betul, ada benar. Yang salah, yang tidak tarawih juga tidak salah. Karena hukumnya salat tarawih sunat, bukan wajib. Cuma rugi kalau tidak tarawih. Rugi. Saya sih 20. Saya berupaya 20. Dan alhamdulillah sudah 21, 22 ya Ramadan ini malam. Belum ada tarawih saya 8. Tapi makanya sebentar ini insya Allah saya 8 rakaat sudah tinggalkan tempat. Nanti witirnya sebentar lah. Kalau bisa dipastikan witir dijadikan penutup itu lebih bagus. Tapi seandainya sudah witir lalu mau nyambung sebentar salat lain silakan. Boleh. Yang melakukan tarawih secara demonstran itu Umar ibn Khattab. Kalau yang 8 tambah 3 itu Rasulullah SAW. Tapi di rumahnya. Lalu ia berkata, ittabi sahibi masna masna, ikuti sahabatku 2-2. Ayo,
Begitu pada turun, mereka pada ngambil tiang-tiang masjid. Nah, kata Umar, ayo kumpul. Begitu kumpul didorong jadi imam satu. Berkatalah Umar ibn Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang bagus. Contohnya taraweh. Bid'ah itu karena Rasul tidak lakukan seperti itu. Umar yang lakukan, berarti bid'ah kan mengada-ada. Tapi itu bid'ah yang baik. Nah, Quran yang sana itu bid'ah juga itu. Kenapa di masa Rasul itu Quran itu di pelepah kurma, di kulit hewan, di batu. Makanya tidak mencium Quran. Apa yang mau dicium belum berbentuk mushaf, belum berbentuk kitab. Nanti belakangan baru ditulis. Itu inisiatornya juga Umar ibn Khattab. Cerdas memang Umar. Itu di masanya Utsman ibn Affan. Kata Umar, Utsman, bukukan itu Quran yang berserakan. Khawatir kalau selalu terjadi perang, habis penghafal Quran meninggal, bagaimana tahun-tahun ke depan orang mau belajar Islam? Maka tulis. Kata Utsman, siapa yang tulis? Yang bagus tulisannya Said. Seandainya Said itu orang Bugis, maka namanya Saide. Oh Saide, orang Bugis itu. Kau tulis itu Quran, kumpulkan jadi satu. Kata Said, wallah, demi Allah, kalau Umar memerintahkan aku memindahkan gunung itu ke tanah lapang, itu saya lakukan. Daripada menulis Quran, Rasul tidak pernah nyuruh. Kata Umar ibn Khattab, wallah, demi Allah, ini namanya maslahat. Ini namanya manfaat mudarat. Manfaatnya terlalu banyak, ayo tulis. Maka ditulislah Quran oleh Sa'id bin Sabit, 9 buah. Tapi belum ada titiknya, belum ada syakal. Antara titik 2 di bawah itu namanya ya, kalau titik 1 namanya ba. Bagaimana membedakan antara ya dengan ba? Itu nanti 600 tahun yang akan datang kurang lebih, baru yang mengambil inisiatif adalah Abu Aswad Ad-Duali. Berarti lebih bid'ah lagi, Pak. Ya, tapi ini kan metodologi supaya lebih cepat orang paham Al-Quran. Sedangkan ada titik, ada syakal, orang masih terkadang salah baca. Bagaimana membedakan antara sa dengan syah kalau tidak ada titiknya? Semua ada giginya, gergajinya 3. Nah, tapi kalau ada titik 3 di atas bunyinya syah. Syah. Kalau tidak ada titiknya bunyinya sa. Tuh. Syah. Naam, betul. Ramadan, semua kitab suci itu turun pada Ramadan. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua turun pada Ramadan. Ramadan ini luar biasa, Pak. Jadi Al-Quran turun Ramadan. Ramadan adalah bulan pengampunan. Ramadan diijabah doa, maka perbanyak doanya di Ramadan. Ramadan dilipat gandakan pahala kalau beramal. Maka silakan beramal. Amal itu bahasa Arab, artinya perbuatan. Jadi kalau ada ungkapan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau mati anak cucunya Adam putuslah amalnya, maksudnya putus perbuatannya. Tidak berbuat sholat, tidak berbuat puasa, tidak berbuat haji, itu yang putus. Tapi pahala tidak putus. Nah, kalau bapak kerja kantoran di pertanahan itu namanya beramal di kantor. Begitu pensiun putus amalnya di kantor. Tapi gaji pensiun masih diterima, THR masih dapat. Apalagi raci dan kiga panja. Nah, itu namanya pahala. Jadi lain amal, lain pahala. Nah sekarang, adakah di antara kita yang sudah meninggal ibunya ataukah bapaknya? Buatkan amalan. Buat kirim buka puasa ke masjid. Nah, misalnya mamanya udah meninggal, kue apa kesenangannya dimakan kalau buka? Burger atau basang? Pisang hijau. Nah, pisang hijau kirim, ya Allah, pahala buka puasa pisang hijau ini pahalanya untuk mamaku. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya mamaku, ampunkan juga dosaku. Gitu. Tapi itu nanti berpahala kalau dimakan. Kalau tidak dimakan tidak ada pahalanya. Makanya itu muazin, tukang azan, kalau maghrib jangan terburu-buru qamat.
Lihat-lihat ke belakang, orang masih makan, biarin dia habiskan itu, biar banyak pahalanya. Jangan terlalu terburu-buru. Yang merokok, biarin dia selesaikan satu batang. Biar salat maghribnya enak. Yang imam tinggal dimainkan, baca surah yang pendek. Jangan rakaat pertama pengupuna surah Yasin. Rakaat kedua surah Rahman. Masjid lain sudah tarawih, kita belum assalamualaikum. Salat maghrib. Imam tenatum Pancasilana. Contoh. Jadi kalau maghrib tengok ke belakang. Begitu orang masih makan jangan kamat. Kan biasa ada masjid Pak. Begitu la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngapa ada pepak aman. Kita makan kue baru sepotong turun. Sepotong masih di pipi. Karena taripang kue bugis. Sepotong turun, sepotong masih di sini. Kita ikut sholat. Masih ada sepotong. Tidak ikut, malu juga rasanya sendiri. Daripada malu ikut juga sholat. Usolli fardhul maghribi Allah. Baru ditelan. Gara-gara muazin yang sanat pepakna. Jadi pending-pending. Buatlah amalan di Ramadan Pak. Amalan itu adalah perbuatan. Nah, kalau nilai dari perbuatan itu namanya pahala. Terakhir saya sampaikan. Mau dapat pahala haji dan umroh, pahalanya Pak, bukan syariatnya. Kalau besok undian umroh lalu yang berangkat, itu namanya syariat. Syariat itu mengitari Ka'bah, kemudian bolak-balik Safa Marwah, itu namanya syariat. Kalau pahala, biar tidak ke tanah suci, biar di sini saja dapat pahala. Caranya gimana? Gampang. Man shollal fajra fi jama'atin. Siapa yang sholat fajar berjamaah. Maksudnya sholat subuh berjamaah. Jadi fajar itu artinya subuh Pak. Subuh artinya fajar. Jadi jangan ada yang nanya. Yang mana didahulukan sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh? Loh kok gitu pertanyaannya? Yang mana didahulukan wanita atau perempuan? Kan bingung sendiri. Yang mana didahulukan laki-laki atau pria? Yang mana didahulukan bencong atau kawe-kawe? Ya tonjanjo. Itu juga dimaksud. Jadi fajar artinya subuh. Subuh artinya fajar. Kapan waktu salat sunat qabliyahnya? Antara azan dan iqamat. Nah sekarang. Man shollal fajra. Siapa yang salat fajar. Fi jama'atin. Dalam keadaan berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Wah sudah lewat. Hatta tatlu asyamsu. Sampai terbit matahari. Jadi dia sudah sholat subuh, dia zikir. Atau dia ngaji, dia tadarusan, dia tasbih, dia salawatan, dia dengar ceramah, dia diskusi-diskusi agama, itu namanya zikir. Sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain. Lalu dia sholat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna pahala haji dan umrohnya. Maka mulai besok subuh praktekkanlah. Sudah salat subuh jangan pulang dulu. Mending tinggal ngaji-ngaji. Begitu terbit matahari mungkin jam 6 lewat 5 menit. Salatlah 2 rakaat. Namanya isyarat. Udah mendapatkan pahala haji dan umroh. Tapi tidak perlu ditulis namanya di undangan. Haji, haja. Tuh, karena hanya pahala bukan syariat. Nah, kalau yang berangkat naik undiannya besok berangkat itu namanya syariat. Nah, makanya belajar manasik umroh dari sekarang. Belajar talbiyah dari sekarang. Siapa tahu undiannya naik. Ada orang talbiyah sotak-sotak juga ini orang. Dia bilang innal hamda wan ni'mata malakul maut. Loh, kok malakul? Lakawal mulk astagfirullah malakul maut. Sembarang ini orang. Makanya belajar dulu nikmat tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk, bukan malakul maut. Astagfirullah. Makanya ini yang mau undian umrah besok belajar dulu lah, baru berangkat, biar nikmat itu umrohnya. Inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Terakhir sekali, Ustadz Nurdin.
Imam nanti witir lebih bagus kunut lah. Kunut apa tidak? Kadang tidak, kadang kunut. Begini, saya sarankan semua orang kunut. Anggaplah kunut nazilah. Untuk menolong itu saudara-saudara kita yang di Palestina, betul. Taruhlah kalau selama ini tidak kunut-kunutlah. Supaya masukkan dalam doa itu Allahumma mansur muslimina fi Palestina. Ya Allah berikan pertolongan, perlindungan kepada orang-orang muslim yang ada di Palestina. Apa alasannya tidak kunut? Kalau kunut nazilah tidak ada Pak. Di Mekah setiap malam orang kunut sekarang. Tidak ada malam tanpa kunut di Mekah sekarang. Coba lihat di televisinya. Ya supaya kita menolong karena kita mau berangkat juga ke sana. Enggak ada jalan. Maka lebih bagus doa lah. Kita bantu dengan doa. Alhamdulillah kita mereka ya Allah saya lihat di televisi sementara tarawih kasihan ditendam pakai sepatu, ditodong pakai senjata. Nyeri rasanya perasaan melihat itu. 150 orang lebih masih dirawat di rumah sakit. Kita di sini alhamdulillah enak-enak. Masjid ber-AC dibuka pintunya. Cuma jalanan tutup tadi hampir saya pulang. Enak kita. Hanya tahun kemarin gara-gara corona kan. Sampai ditutup. Tapi ada juga mencak-mencak tahun kemarin. Kenapa masjid ditutup? Kita ini Islam. Sekalinya dibuka masjid tidak pernah datang gitu. Yang mencak-mencak tidak datang. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.